Selanjutnya adalah multipara, refers to a woman who has completed 2 or more pregnancies to the state of viability. Jadi seorang wanita yang yang pernah complete 2 kali atau lebih kehamilannya yang melahirkan hidup gitu. Sampai ke stase hidup. Nah, itu kita kenal sebagai multipara. Oke, next yaitu about striae gravidarum. Nah, striae gravidarum adalah appear to the breast, abdomen, and thighs caused by stretching rupture. Jadi adanya nampak atau tampak pada breast atau payudara kita, pada abdomen atau pada perut, and thighs caused by stretching rupture, pada bagian perut dan bagian paha yang disebabkan oleh peregangan yang berlebihan, itu disebut dengan striae gravidarum. Nah, striae gravidarum ini yang terjadi hanya pada saat kehamilan. Nah, selanjutnya ada morning sickness. Morning sickness is nausea or vomiting occurs usually in the morning. Jadi mual muntah yang biasanya terjadi pada pagi hari kita kenal dengan morning sickness. Ini pasti sudah tidak asing lagi kan? Nah, selanjutnya adalah quickening. Quickening di sini adalah sensation of fetal. Jadi sensation, perasaan yang kita rasakan dari janin itu dikenal dengan quickening. Selanjutnya adalah Hagar sign. Hagar sign is lower uterine segment soft length 6 to 8 weeks after the onset of LMP. LMP di sini adalah last menstrual period di sini ya. Nah, artinya adalah Hagar sign ini meluas atau melebarnya daerah segmen bawah rahim, lower uterine segment, yang terjadi pada 6 sampai 8 minggu after last menstrual period tadi. Nah, Hagar sign ini biasanya terjadi disebabkan adanya cekungan pada lower uterine segment ini. Selanjutnya adalah Chadwick sign, di mana artinya adalah place or partly discoloration of cervix and vaginal wall. Jadi terjadinya pembendungan pembuluh darah pada bagian cervix dan dinding vagina yang akan mengalami perubahan warna menjadi warna biru atau warna ungu. Nah, hal ini biasanya terjadi karena peningkatan proses vaskularisasi pada daerah cervix. Tuh. Nah, selanjutnya adalah Goodall sign. Goodall sign ini adalah Goodall sign is softening of the cervix, may occur as early 4 weeks. Jadi proses pelunakan dari cervix yang biasanya muncul pada awal minggu keempat. Nah, Goodall sign ini biasanya terjadi karena adanya pertambahan dari vaskularisasi jaringan yang ada pada daerah cervix. Selanjutnya adalah Braxton Hicks. Nah, Braxton Hicks ini saya rasa teman-teman sudah sangat sering mendengarnya kan ya. Nah, Braxton Hicks is intermittent contraction of the uterus atau painless. Nah, artinya adalah kontraksi uterus, contraction of the uterus yang intermittent atau tidak nyeri. Nah, biasanya hal ini biasa terjadi pada saat akhir-akhir kehamilan. Nah, selanjutnya adalah ballottement, a sinking and rebounding of the fetus in its surrounding amniotic fluid. Jadi artinya adalah kehamilan muda di mana air ketuban jauh lebih banyak dari ukuran fetusnya.
gitu, atau ukuran janinnya. Nah, hal ini bisa kita periksa pada saat kita menekan bagian uterus atau melakukan palpasi pada ibu-ibu yang baru trimester 1 awal. Kita lakukan palpasi, nah kita akan menemukan bagian yang sedikit melenting karena ukuran janin itu lebih kecil dibandingkan ukuran dari jumlah dari air ketuban kita. Nah, itu kita kenal dengan namanya Balakemen. Selanjutnya adalah leukorrhea is increase in vaginal discharge atau peningkatan dari pengeluaran vagina kita. Nah, itu istilahnya yang kita kenal sebagai keputihan. Nah, LMP yang tadi adalah last menstrual period. Selanjutnya adalah menarche is first of men. Jadi menstruasi awal itu kita kenal dengan menarche. Oke, next. We learn about work and department. Jadi so many department in a hospital. Ada beberapa departemen yang ada di rumah sakit atau klinik, yaitu adalah kardiologi is problem of heart. Jadi dia yang akan menangani masalah bagian jantung kita. Selanjutnya adalah chemical pathology atau patologi kimia, yang mana dia menangani analysis of substance found in sample of blood. Jadi dia menganalisis bagian dari sampel darah kita. Selanjutnya ada dermatology is problem of skin. Jadi departemen dermatologi itu menangani masalah dari kulit kita. Selanjutnya adalah ear, nose, and throat is problem of ear, nose, throat, and sinus. Jadi bagian yang membahas masalah ear, telinga, nose, hidung, throat, tenggorokan, dan sinus itu berada pada ear, nose, and throat department. Selanjutnya adalah endokrinologi. Endokrinologi ini membahas problems of endocrine glands and hormones. Problem adalah masalah of endocrine gland and hormone adalah gland, kelenjar dan hormon endokrin kita itu ditangani oleh endokrinologi departemen. Selanjutnya adalah gastroenterologi, yaitu problem of stomach and intestine. Jadi masalah-masalah yang kaitannya ada pada badan dan usus kita itu dilakukan pada gastroenterologi departemen. Selanjutnya adalah hematologi, is disease of the blood. Jadi yang menangani masalah penyakit dari darah kita ini itu ditangani oleh hematologi department. Selanjutnya adalah microbiology. Microbiology di sini adalah identification of organism that cause disease. Jadi yang mengidentifikasi organ-organ yang menyebabkan penyakit itu dibahas di microbiology. Selanjutnya adalah nephrology, problem of the kidney. Kidney ini adalah ginjal. Jadi masalah-masalah ginjal itu ada di nephrology. Next, neurology. Neurology is problems of brain and nerves. Jadi masalah yang kaitannya ada pada bagian kepala kita dan bagian saraf itu ada pada neurology. Kemudian neurosurgery, yaitu brain and spinal cord surgery. Jadi yang mengoperasi bagian brain and spinal cord. Spinal cord adalah sumsum tulang belakang. Ada yang menanganinya adalah neurosurgery. Selanjutnya adalah obstetrik. Hal yang sering sekali kita dengar di kebidanan ini, yaitu adalah care of women and babies during pregnancy, birth,
and postnatal period. Jadi perawatan wanita dan bayi selama pregnancy, kehamilan, persalinan, dan postnatal period itu ada di obstetrik yang kita kenal dengan ANC, INC, dan PNC atau postnatal care. Nah, selanjutnya adalah onkologi. Onkologi adalah treatment of the cancer. Jadi perawatan dari cancer itu berada di onkologi. Selanjutnya adalah ophthalmology, yaitu yang akan membahas problem of the eye. Di bagian mata itu ada di ophthalmology. Selanjutnya orthopedics. Orthopedics, surgical treatment of bone and joint disorder. Jadi operasi yang terkait dengan gangguan yang ada di bone and joint, yang gangguan yang terjadi pada tulang dan sendi kita ini ada pada orthopedic department. Selanjutnya adalah pediatrics, yaitu all the health problem affecting children. Jadi semua hal kesehatan yang menyebabkan terjadi pada anak itu ditangani oleh pediatrics department. Okay, next, psychiatry. Psychiatry about mental illness and emotional disturbance, yaitu mengenai masalah penyakit mental dan gangguan emosional. Selanjutnya adalah radiologi, yaitu yang membahas tentang X-ray and their interpretation. Next, rheumatology, about problem of the joint and surrounding tissue. Jadi masalah yang kaitannya dengan masalah sambungan dan jaringan sekitarnya itu ada di rheumatology. Thoracic surgery, yaitu adalah chest and lung surgery, yang menangani operasi yang ada di bagian dada dan di bagian paru kita itu adalah thoracic surgery namanya. Kemudian urology. Urology is problem of the kidney and urinary tract. Jadi yang berkaitan dengan masalah pada ginjal dan saluran pencernaan kita itu adalah urology department. And the last one is venerology. Venerology ini adalah yang kaitannya dengan venereal disease. Venereal disease adalah penyakit kelamin, jadi penyakit kelamin. Oke. Kemudian adalah word. Word di sini pasti teman-teman sudah sangat tidak asing mendengarnya. Yang pertama adalah nurse station. Nurse station adalah ruang perawat. Ada prosedur room atau ruang tindakan. Ada utilities room, yaitu ruangan yang biasanya kita gunakan untuk menyimpan alat-alat yang tidak kita gunakan lagi, seperti laken, kotor, itu kita letakkan di utilities room. Lanjutnya adalah medicine chest atau apa? Ya, benar sekali. Medicine adalah obat, chest adalah lemari, berarti medicine chest adalah lemari obat. Selanjutnya adalah trolley, hydraulic bag, dan wheelchair. Wheelchair yaitu adalah kursi roda. Oke. The last topic is instrument. Nah, instrumen ini juga hal-hal yang sudah tidak asing lagi teman-teman dengar. Yang pertama adalah syringe. Syringe ini adalah jarum suntik. Selanjutnya ada stethoscope. Coba teman-teman sebutkan stethoscope. Oke, benar. Selanjutnya rectal thermometer, oral thermometer, catheter, scissors. Nah, scissors ini ada dua jenis di sini. Ada suture scissors dan ada lister bandage scissors. Di sini ada dua jenis scissors. Coba teman-teman tebak mana yang suture scissors dan mana yang lister bandage scissors. Ya, benar sekali. Suture scissors adalah gunting jahitan yang mana di ujungnya ini ada
bentuk cekungan seperti bulan sabit. Selanjutnya, yang ini adalah Lister Banded Scissors, yang artinya adalah gunting perban, di mana di ujungnya ini ada bagian tumpulnya. Selanjutnya ada forceps, ada dressing trolley, ini ada gambar dressing trolley, ada gallipot. Gallipot ini adalah suatu wadah yang digunakan untuk meletakkan antiseptik. Jadi ketika kita meletakkan betadine pada saat heating, itu kita menaruhnya pada gallipot. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kalau melihatnya, ya kan? Nah, ini adalah gallipot. Ukurannya lebih kecil dan sangat kecil dibandingkan dengan yang ini. Ini namanya bowl. Bowl ini adalah mangkuk yang biasanya kita gunakan untuk meletakkan air DTT pada saat proses persalinan. Nah, selanjutnya ada tray. Tray itu baki. Dan yang terakhir adalah kidney dish. Kidney dish atau yang kita kenal sebagai pempot. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap teman-teman bisa mengulang kembali pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem yang ada di bagian tubuh kita ini. Ada bagian-bagian dari istilah yang perlu kita ketahui sebagai seorang bidan, ada departemen yang harus kita ketahui di dalam bahasa Inggris, dan ada instrumen-instrumen yang wajib kita ketahui istilahnya juga di dalam bahasa Inggris. Oke, cukup hari ini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.